Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ba'd. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa fazal muttaqun. Ittaqullaha mastata'tum. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah atas rangkaian nikmat yang diberikan kepada kita hingga sampai saat dan detik ini. Alhamdulillah, keluangan waktu, kesempatan yang diberikan Allah kepada kita. Karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, satu ungkapan Rasulullah menyatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang akan menjadi pertanggungjawaban berat nanti di hadapan Allah ketika manusia diberikan dua nikmat itu tapi dia tidak sanggup untuk memanfaatkan keduanya, menipu kehidupan. Dua nikmat dimaksud adalah as-sihhat wal faragh, kesehatan dan keluangan waktu. Insyaallah kita yang sanggup memanage keluangan waktu dan kesehatan jasmani dan rohani tetap istiqamah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa manusia minal dhalalah ilal huda minal dhulumati ilal nur. Hadirin rahimakumullah, sekedar refleksi di tanggal 2 Mei yang lalu tentang Hari Pendidikan Nasional. Karena Indonesia memiliki banyak tanggal-tanggal bersejarah. Ada Hari Pendidikan, ada Kebangkitan, ada Hari Kesaktian Pancasila dan banyak lagi yang tujuannya adalah memerlukan renungan banyak untuk membangun bangsa menjadi lebih baik. Yang saya coba sampaikan melalui mimbar ini adalah ada sebuah ungkapan, ada sebuah pendapat yang sudah barang tentu pendapat ini tidak mutlak benarnya, tapi untuk kita renungkan, kita refleksi, tentu tidak ada masalah. Ungkapan dimaksud adalah bahwa sebuah bangsa bisa hancur tidak hanya karena perang, tapi sebuah bangsa juga bisa runtuh karena curang. Tentu kata-kata curang yang menjadi akrab di telinga kita bukan sekedar kata yang harus kita renungkan apa sebetulnya curang ini. Karena ternyata perilaku curang akan berdampak dalam kehidupan. Kalau kalimat tadi bahwa sebuah bangsa bisa runtuh, sebuah bangsa bisa hancur bukan hanya karena perang, tapi juga karena curang.
Hadirin rahimakumullah, kaitannya dengan dunia pendidikan. Kita berada di 131 urutan negara-negara yang menginvestasikan pemerintahannya untuk dunia pendidikan dan kesehatan. Kita berada di 131, di bawah Filipina. Filipina di 130, tapi kita pernah di 130 tahun 1996, dan 131 ini di tahun 2016. Bapak yang dirahmati Allah, tertulis bahwa kehancuran sebuah bangsa akan dimulai dari lemahnya sistem pendidikan yang ada. Ketika seseorang mendapatkan gelar, bukan bermaksud mengajarkan apalagi menasihati, sekedar refleksi. Ketika seseorang mendapatkan gelar kesarjanaan, diperolehnya dengan cara yang dipermudah oleh lembaga pendidikan. Dipermudah ini karena memiliki jalur yang saya sebutkan dengan kata-kata curang tadi, maka dapat dipastikan bahwa seorang pasien di rumah sakit mungkin akan bertambah sakitnya, atau mungkin juga mati karena ditangani oleh seorang dokter yang hasil lulusannya melalui jalur kecurangan. Sebuah bangunan juga akan runtuh kalau ditangani oleh arsitek yang lulus dari sebuah perguruan tinggi dengan cara yang curang. Dan yang lebih mengerikan lagi, mungkin sebuah bangsa akan mundur dalam dunia pendidikannya kalau tenaga-tenaga pendidik yang dihasilkan oleh lulusan dengan cara yang dipermudah melalui jalur yang curang tadi. Kita tidak bisa menafikan kondisi yang ada, bahwa di 131 tatanan yang posisi dunia pendidikan Indonesia ini sungguh sangat memprihatinkan. Bangladesh adalah sebuah negara yang dulu pernah disebut sebagai negara yang selalu dirundung malam, dirundung musibah, kemiskinan dan sebagainya. Tapi ketika dewasa ini, saat ini, taraf pendidikannya lebih baik dari Indonesia. Para bapak, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari pusat pendidikan ada lembaga, ada orang tua. Di sana memerlukan kekritisan. Kita tidak ingin bangsa ini diisi oleh orang-orang yang saya sebutkan tadi dalam sebuah pendapat, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya pernah menyatakan, kalau seorang hakim memutuskan perkara mengabaikan orang yang kaya dan menetapkan hukum kepada orang yang lemah, tunggulah saat kehancuran. Innama ahlakal ladzina min qablikum idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu 'alaihi al-hadd wa idza saraqa fihim asy-syarif tarakuh. Sungguh umat terdahulu telah hancur, luluh. Ya, mungkin para bapak pernah membaca sejarah keemasan Islam di Spanyol. Mengapa Spanyol setelah 800 tahun Islam bercokol di sana, kemudian sekarang ini tidak ada bekas-bekas yang dapat membanggakan umat Islam?
baik dari dunia perguruan tingginya, misalnya ada istana El Hamra, ada Cordova, sekarang hanya tinggal nama. Setelah 800 tahun Islam bercokol di sana. Apa faktor penyebabnya? Rasulullah menyatakan kehancuran umat terdahulu adalah manakala orang-orang yang punya posisi melakukan tindakan, hakim tidak dapat menegakkan keadilan. Tapi kalau orang-orang lemah yang melakukan sebuah tindakan pencurian misalnya, maka hakim akan menegakkan keadilan. Nah, hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa ada yang pernah mengatakan bahwa Indonesia di tahun 2030 mungkin akan lenyap, akan tidak ada. Mungkin bahasanya bahasa kiasan. Tapi memerlukan kejelian untuk berpikir, apakah benar? Sudah barang tentu kalau memang sistem yang ada sekarang ini, kecurangan di sana sini, masif bahasanya, akan bercokol, akan bertahan terus, maka tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang dibuat ungkapan tadi 2030 atau seterusnya mungkin itu akan terjadi. Tidak ada yang menjamin Islam akan tetap ada di Indonesia. Tidak ada yang menjamin Islam tidak lepas dari Spanyol setelah 800 tahun berkuasa. Dunia pendidikanlah yang menjadi sumber. Bahkan ada kalimat yang indah sekali tertulis di sana bahwa lemahnya dunia pendidikan secara pasti akan meruntuhkan sebuah bangsa. Jadi sebuah bangsa dapat diukur maju tidaknya dengan melihat pada dunia pendidikan yang ada di negara tersebut. Hadirin rahimakumullah. Jadi apa yang harus kita perbuat untuk bisa mengantisipasi ini? Rasulullah dalam sebuah hadisnya mengatakan, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa inna rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan." Hendaklah kamu berlaku jujur, tidak curang dalam segala aspek. Dalam segala aspek. Kalau ada kajian kitab Riyadhus Shalihin, saya pernah menemukan satu kajian. Ada seorang yang menjadi tukang pemasang pelana pada kuda Nabi. Kalau Rasulullah mau naik kuda, dialah yang suka masang pelana di kuda itu. Berarti orang ini punya kedekatan yang sangat dekat dengan Rasulullah. Bisa dijadikan sebagai maula, pelayan Rasulullah, bernama Kirkirah. Kirkirah ini dalam sebuah peperangan, anak panah menembus dadanya. Anak panah menembus dadanya dan dia mati. Sahabat yang mengetahui Kirkirah tertembus panah, semua berucap. Apa katanya? Huwa syahid. Karena dalam kondisi peperangan, huwa syahid. Dia syahid. Sekian banyak sahabat yang mengetahui kalimat yang keluar adalah huwa syahid. Tapi begitu Rasulullah SAW yang mengetahui melalui malaikat Jibril berbeda dengan apa yang diucapkan para sahabat. Kenapa? Rasulullah justru mengatakan huwa finnar. Dia akan masuk neraka. Tentu para sahabat ingin tahu penyebab apa yang membuat Kirkirah yang dekat dengan Rasulullah ini finnar. Ternyata malaikat Jibril memberitahukan bahwa Kirkirah ini curang. Dia curang. Ketika ghanimah belum dibagikan, ghanimah harta rampasan perang belum dibagikan, dia sudah tertarik pada sebuah gamis hasil ghanimah itu, dan dia telah menguntil gamis itu, mengambil tanpa izin, lalu dipakainya untuk berperang bersama Rasulullah, dan dia terbunuh dalam pakaiannya. Hasil menguntil itu, hasil kecurangan itu. Nah, oleh karena itu para bapak, para jamaah, alaikum bisidqi, hendaklah kamu berlaku jujur, jangan curang. Fa inna sidqa yahdi ilal birr.
Karena kejujuran ini akan membawa kepada kebaikan. Dampak kehidupan orang jujur insya Allah baik. Jangan menjadikan kecurangan menjadi bagian dalam kehidupan. Nauzubillah. Kita tidak menafikan banyak sekali wilayah-wilayah yang dapat merusak iman kita karena tergiur dengan materi-materi duniawi yang akhirnya membuat kita curang, mengubah harta dan sebagainya, memarkup anggaran dan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa inna birra yahdi ilal jannah. Kejujuran, kebajikan akan menghantarkan seseorang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Inna rajul la yasduqu hatta yuktaba inda Allah siddiqan. Ketika seseorang sudah melazimkan dirinya untuk menjadi orang yang jujur, maka Allah akan mencatat, akan beri sertifikat kepada dia menjadi hamba-hambanya yang jujur. Sebaliknya, wa iyyakum wal kadzib. Jauhi olehmu sifat curang, dusta, khianat. Fa innal kizba yahdi ilal fujur. Karena dusta, curang akan membawa kepada dosa. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan dusta ini akan membawa seseorang masuk ke dalam neraka. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Hadirin rahimakumullah, khutbah yang saya sampaikan ini tidak ingin mengajarkan etik berenang, tidak ingin menasihati, tapi sekedar refleksi. Dan kita baru saja keluar dari Ramadan yang telah mendidik kita menjadi orang yang jujur dalam keluarga, jujur dalam diri sendiri. Ketika kita berpuasa, subhanallah, kita jujur pada diri kita sendiri. Kita sahur bersama, kita kerja, kita keluar rumah, kita buka bersama. Hanya kita yang tahu, seperti yang dikutip oleh Bapak Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya, bahwa kalimat kutiba dengan majhul, mabniun dan majhul menandakan bahwa orang yang berpuasa itu adalah orang yang mewajibkan sesungguhnya dirinya sendiri, karena dia dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Alhamdulillah, kita sudah keluar dari Ramadan dan sudah dalam suasana Idul Fitri, sudah refleksi kembali. Kita insya Allah akan memfokuskan diri menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang tidak curang dalam perilaku kehidupan, karena kecurangan akan membawa dampak yang negatif dalam kehidupan kita di dunia juga nanti di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim.